Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Resti Dewi dari kelas 1A. Di sini saya akan melengkapi tugas Pancasila, yaitu menganalisis beberapa kebijakan yang ada di Indonesia, apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang pertama yaitu DPR anggarkan 48 miliar untuk gorden. Sekjen sudah 13 tahun tak diganti. Menurut saya, kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan nilai Pancasila. Lebih tepatnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena uang yang dianggarkan untuk membeli gorden itu sangatlah berlebihan. Dan juga uang tersebut bersumber dari masyarakat. Jika hanya digunakan untuk membeli gorden, itu bukanlah untuk kepentingan bersama, melainkan untuk pribadi para anggota legislatif tersebut. Dan juga, mengapa uang yang dianggarkan itu tidak dianggarkan kepada kepentingan-kepentingan yang lain, yang lebih bermanfaat bagi banyak orang, bagi rakyat Indonesia. Contohnya, banyak sekali daerah-daerah terpencil di Indonesia yang kekurangan akses pendidikan maupun kesehatan. Karena banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan haknya untuk belajar. Mungkin saja itu disebabkan oleh kurangnya akses pada dunia pendidikan. Misalnya kurangnya tempat untuk belajar, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya juga media pembelajaran, dan lain sebagainya. Bukankah hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Jadi, alangkah lebih baiknya anggaran tersebut dianggarkan saja pada daerah-daerah yang kekurangan akses seperti itu, karena itu akan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kebijakan yang kedua, ribuan narapidana dapat remisi, termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Menurut saya, pemberian remisi pada narapidana ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena, bukankah para narapidana tersebut sudah melakukan kesalahan, jadi mereka harus dan wajib untuk mempertanggungjawabkannya, dan juga hukuman yang diberikan kepada mereka itu sudah setimpal dengan apa yang dilakukannya. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Bab 3 tentang pertanggungjawaban pidana. Pemberian remisi ini bisa menimbulkan dampak negatif. Bisa saja setelah keluar dari penjara, orang tersebut mengulangi melakukan kesalahan yang sama. Dalam artian, remisi ini bisa saja tidak memberi efek jera pada pelakunya. Jadi, hal ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kebijakan yang ketiga yaitu pemerintah respons dampak El Nino. Jokowi bagikan BLT Rp400.000. Menurut saya, hal ini sesuai dengan penerapan nilai Pancasila, lebih tepatnya pada sila kedua dan kelima. Karena kebijakan ini mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Dan juga kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dengan memberikan dukungan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Kebijakan yang keempat yaitu Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Menurut saya, kebijakan ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan mengimpor beras dapat berdampak bagi para petani lokal. Mereka akan kehilangan pangsa pasar dan juga mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan ketidakadilan. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kebijakan yang selanjutnya yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut saya, hal ini sesuai dengan sila kedua dan ketiga Pancasila.
Mengapa? Karena dengan dikeluarkannya peraturan Omnibus Law ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan jadi hal ini dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Kebijakan yang keenam yaitu Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Menurut saya, kebijakan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena pembelian pesawat ini ditujukan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk negara. Dan juga sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan bangsa. Juga tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.